Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tengku Isniul Lestari Putri. Hari ini kita akan membahas materi tentang infeksi nosokomia. Sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Berdoa selesai. Mudahan dengan berdoa ini kita diberi kelancaran dalam proses pembelajaran. Baik teman-teman, kita mulai ya. Apa sih itu infeksi nosokomial? Mungkin kita sudah sering mendengar kata infeksi nosokomial. Contohnya, kalau kita ke rumah sakit, kita sering diedukasi oleh perawat bagaimana cara cuci tangan dengan baik. Itu merupakan salah satu contoh untuk mencegah infeksi nosokomial. Sekarang kita belajar sedikit sejarah nosokomial. Nosokomial berasal dari bahasa Yunani, di mana kata nosos yang berarti penyakit dan kata kemeo yang berarti merawat. Nosokomion berarti tempat untuk merawat atau kita sering sebut dengan rumah sakit. Jadi, infeksi nosokomial dapat diartikan sebagai infeksi yang diperoleh atau terjadi di rumah sakit. Infeksi nosokomial dikenal pertama kali pada tahun 1847 oleh Semmelweis. Infeksi nosokomial dapat meningkatkan angka kematian dan angka kesakitan di rumah sakit sehingga dapat menjadi masalah kesehatan baru baik dari negara berkembang atau negara maju. Angka infeksi nosokomial ini menjadi salah satu tolak ukur mutu pelayanan rumah sakit. Izin operasional sebuah rumah sakit bisa dicabut karena tingginya angka kejadian infeksi nosokomial. Bahkan, pihak asuransi tidak mau membayar biaya yang ditimbulkan akibat infeksi nosokomial ini, sehingga dapat berdampak merugikan pihak terkait, terutama pasien. Sekarang kita belajar bagaimana proses terjadinya penyakit. Secara umum, proses terjadinya penyakit melibatkan 3 faktor. Yang pertama, faktor penyebab penyakit yang sering disebut dengan agen. Kemudian faktor manusia yang sering disebut dengan penjamu, kemudian faktor lingkungan, di mana ketiga faktor ini saling berinteraksi, sehingga dalam epidemiologi disebut dengan segitiga epidemiologi atau trias penyebab penyakit. Sekarang kita bahas tentang agen atau penyebab penyakit. Penyebab penyakit bisa berupa dari zat nutrisi, agen kimia, agen fisik, agen infeksius. Kalau dari agen infeksius bisa berupa jamur, parasit, virus, bakteri, dan lain-lainnya. Kemudian dari manusia atau penjamu. Bisa dari genetik, bisa dari usia, jenis kelamin, penyakit yang sudah ada sebelumnya, dan perilaku manusia itu sendiri, yang dapat mempengaruhi respon terhadap penyebab penyakit tadi atau terhadap agennya. Kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat berkaitan dengan kerentanan terhadap agen itu sendiri. Penyakit dapat timbul dengan beberapa penyebab. Salah satunya adalah mikroba patogen seperti
dari bakteri, jamur, parasit, dan lain-lainnya. Penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen ini disebut dengan penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen dan bersifatnya sangat dinamis. Mikroba sebagai makhluk hidup tentunya ingin bertahan hidup dengan cara berkembang biak pada suatu reservoir. Reservoir itu adalah tempat berkembang biaknya mikroba. Kemudian, proses penyebaran infeksi ini dapat disebut dengan infeksi nosokomia. Cara penularan mikroba patogen ke tubuh manusia melalui mekanisme tertentu, yaitu mekanisme penularan atau mode of transmission. Dalam garis besarnya, mekanisme transmisi mikroba patogen ke penjamu yang rentan dapat melalui dua cara. Yang pertama dengan transmisi langsung. Transmisi langsung ini penularan langsung oleh mikroba patogen ke pintu masuk yang sesuai dari penjamu. Sebagai contohnya adalah adanya sentuhan, gigitan, atau droplet yang sudah terkontaminasi mikroba patogen itu sendiri. Kemudian bisa dari transmisi tidak langsung. Kalau dari transmisi tidak langsung, berarti penularan mikroba patogen yang memerlukan adanya media perantara. Media perantaranya bisa berupa barang, vektor, makanan, air, dan udara. Vektor ini berupa serangga. Kita akan membahas satu persatu dari transmisi tidak langsung ini. Yang pertama dari barang, berarti barang sudah terkontaminasi oleh mikroba patogen. Barang-barang yang bisa terkontaminasi seperti peralatan makanan dan minuman, instrumen bedah, peralatan laboratorium, dan peralatan infus maupun bahan transfusi darah. Kemudian dari vektor atau dari serangga. Dari serangga ini, serangga yang memindahkan mikroba patogen ke penjamu, tapi dapat melalui dua cara. Yang pertama bisa dengan cara mekanis. Kalau dengan cara mekanis itu adalah pada kaki serangga terdapat mikroba patogen lalu menghinggap pada makanan dan di mana nanti makanan itu masuk ke saluran cerna penjamu. Kemudian bisa dengan cara biologis. Kalau cara biologis ini berarti mikroba patogen sudah berkembang biak. Jadi sebelum masuk ke tubuh penjamu, mikroba mengalami siklus perkembangbiakan dalam tubuh serangga. Selanjutnya, mikroba dipindahkan ke tubuh penjamu melalui gigitan. Kemudian dari food atau dari makan dan minuman. Kalau dari makanan dan minuman ini merupakan media perantara yang cukup efektif untuk menyebar mikroba patogen ke penjamu melalui pintu saluran cerna. Kemudian dari water atau dari air. Berarti kalau dari air ini juga sangat mudah menyebar mikroba patogen ke penjamu melalui pintu saluran cerna maupun pintu saluran lainnya. Jadi, air diharapkan selalu bersih atau mutlak harus bersih. Kemudian dari udara. Udara juga merupakan salah satu media yang cukup efektif untuk penularan mikroba
patogen, khususnya pada ruangan yang tertutup seperti dalam gedung. Dari mekanisme transmisi mikroba patogen ke penjamu yang rentan tadi, akan berinteraksi dengan mikroba patogen. Secara alamiah, akan melewati 4 tahap. Pertama, tahap rentan, kemudian tahap inkubasi, ketiga tahap klinis, dan keempat tahap akhir penyakit. Kita akan membahas satu persatu. Tahap rentan, pada tahap ini, penjamu atau manusia masih dalam kondisi relatif sehat, namun peka atau labil, disertai faktor predisposisi yang mempermudah terkena penyakit. Faktornya seperti umur, keadaan fisik, perilaku, sosial ekonomi, kebiasaan hidup, dan lain-lain. Faktor-faktor predisposisi ini mempercepat masuknya agen penyebab mikropatogen untuk berinteraksi dengan penjamu atau manusia. Kemudian masuk ke tahap inkubasi. Setelah masuk ke tubuh penjamu atau ke tubuh manusia, mikroba patogen mulai berinteraksi. Namun tanda gejalanya belum tampak. Saat mulai masuk mikroba patogen ke tubuh penjamu atau ke tubuh manusia, hingga saat munculnya tanda gejala disebut dengan masa inkubasi. Masa inkubasi satu penyakit berbeda dengan penyakit lainnya. Ada yang hanya beberapa jam muncul tanda gejala, dan ada pula yang bertahun-tahun baru ada tanda gejalanya. Kemudian, tahap klinis. Di tahap ini merupakan tahap terganggunya fungsi organ yang dapat memunculkan tanda dan gejala dari penyakit tersebut. Dalam perkembangannya, penyakit akan berjalan secara bertahap. Pada tahap awal, tanda gejala penyakit masih ringan. Penderita masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari dan masih dapat diatasi dengan berobat jalan. Pada tahap selanjutnya, penyakit tidak dapat diatasi dengan berobat jalan karena penyakit bertambah parah, baik secara objektif maupun secara subjektif. Pada tahap ini, penderita sudah tidak mampu lagi melakukan aktivitas sehari-harinya dan memerlukan perawatan. Kemudian, tahap akhir penyakit. Di tahap akhir penyakit ini, perjalanan penyakit tersebut dapat berakhir dengan 5 alternatif. Pertama, sembuh dengan secara sempurna. Penderita sembuh secara sempurna ini berarti bentuk dan fungsi sel, jaringan, dan organ tubuh kembali seperti sedia kala. Kemudian kedua, sembuh dengan cacat. Penderita sembuh dari penyakit, namun disertai dengan kecacatan. Cacat dapat berupa cacat fisik, cacat mental, maupun cacat sosial. Ketiga, pembawa atau masih carrier. Perjalanan penyakit ini seolah-olah sudah berhenti, ditandai dengan tidak adanya lagi tanda gejala. Pada kondisi ini, agen penyebab penyakit masih ada dan masih potensial sebagai sumber penularan. Kemudian, keempat, berakhir dengan kronis. Perjalanan penyakit bergerak lambat dengan tanda gejala yang masih tetap atau tidak ada berubah atau masih stagnan. Kelima, perjalanan penyakit berakhir dengan meninggal dunia. Akhir perjalanan penyakit dengan adanya kegagalan fungsi-fungsi organ sehingga berakhir dengan meninggal dunia. Di sini dapat digambarkan penyebaran atau penularan serta perjalanan penyakit infeksi. Dari mikroba patogen masuk ke tahap rentan, tahap inkubasi, tahap klinis, dan tahap akhir dari
penyakit itu sendiri. Selanjutnya, sebagai agen penyebab penyakit, mikroba patogen memiliki sifat-sifat khusus yang sangat berbeda dengan penyakit lainnya. Sebagai makhluk hidup, mikroba patogen memiliki ciri-ciri kehidupan sebagai berikut. Pertama, mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara berkembang biak. Kedua, memerlukan tempat tinggal yang cocok bagi kelangsungan hidupnya. Ketiga, bergerak dan berpindah tempat. Ciri-ciri kehidupan mikroba patogen ini merupakan sifat-sifat spesifik mikroba patogen dalam upaya mempertahankan hidupnya. Kemudian, cara menyerang atau invasi ke penjamu atau ke manusia dapat melalui tahapan berikut. Pertama, sebelum pindah ke penjamu atau ke calon penderita atau ke manusia, mikroba patogen hidup dan berkembang biak pada reservoir. Kedua, untuk mencapai penjamu atau calon penderitanya atau manusia, diperlukannya adanya mekanisme penyebaran. Ketiga, untuk masuk ke tubuh penjamu atau ke calon penderitanya atau ke manusia, mikroba patogen memerlukan pintu masuk seperti kulit, mukosa yang terluka, bisa dari rongga hidung, dari mulut, dan sebagainya. Keempat, adanya tenggang waktu saat masuknya mikroba patogen ini sampai timbulnya gejala klinis. Untuk masing-masing mikroba patogen mempunyai gejala klinis yang berbeda-beda. Kemudian yang kelima, pada prinsipnya semua organ tubuh penjamu atau manusia dapat terserang oleh mikroba patogen. Namun, mikroba patogen ini secara selektif hanya menyerang organ-organ tubuh tertentu dari calon penderitanya. Keenam, besarnya kemampuan merusak dan menimbulkan tanda gejala dari mikroba patogen ini terhadap penjamu atau terhadap calon penderitanya atau terhadap manusia dapat dinilai dari beberapa faktor seperti berikut. Pertama, bisa dari faktor infeksivitas, di mana faktor ini besarnya kemampuan mikroba patogen melakukan invasi, berkembang biak dan menyesuaikan diri, serta bertempat tinggal pada jaringan tubuh penjamu atau manusia itu sendiri. Kedua, faktor patogenitas, di mana di sini derajat respon atau reaksi penjamu atau manusia itu atau calon penderita itu untuk menjadi sakit. Kemudian ketiga, faktor virulensi. Di sini besarnya kemampuan merusak mikroba patogen terhadap jaringan dari manusia atau dari penjamu itu. Keempat, faktor toksigenitas. Di sini besarnya kemampuan mikroba patogen untuk menghasilkan toksin, di mana toksin berpengaruh dalam perjalanan penyakit. Kelima, faktor antigenitas. Di sini kemampuan mikroba patogen merangsang timbulnya mekanisme pertahanan tubuh atau antibodi pada diri penjamu atau pada manusia. Oke, selanjutnya infeksi nosokomial. Seperti kita ketahui bahwa infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi di rumah sakit dan menyerang penderita yang sedang dalam proses asuhan keperawatan. Infeksi nosokomial terjadi karena adanya transmisi mikroba patogen yang bersumber dari lingkungan rumah sakit dan perangkat yang ada di rumah sakit. Suatu infeksi dikatakan didapat dari rumah sakit apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, pada waktu penderita mulai dirawat di rumah sakit, tidak didapatkan tanda-tanda klinik dari infeksi nosokomial tersebut. Kemudian yang kedua, pada waktu penderita mulai dirawat di rumah sakit, tidak sedang dalam masa inkubasi dari infeksi nosokomial tersebut. Kemudian ketiga, tanda-tanda klinik infeksi tersebut
timbul sekurang-kurangnya setelah 3 kali 24 jam semenjak mulai perawatan. Jadi, infeksi ini timbul 3 kali 24 jam setelah pasien dirawat di rumah sakit. Keempat, infeksi tersebut bukan merupakan sisa dari infeksi sebelumnya. Kelima, bila saat mulai dirawat di rumah sakit sudah ada tanda-tanda infeksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pada infeksi nosokomial bisa kita lihat dari gambar ini. Bisa dari faktor luar atau intrinsik faktor yang berpengaruh dalam insidensi infeksi nosokomial. Pertama bisa dari faktor petugas medis. Di sini faktor dari petugas medis ini bisa dari dokter, perawat, bidan, tenaga laboratorium, dan sebagainya. Kemudian bisa dari faktor peralatan dan material medis. Di sini bisa dari jarum suntik, kateter, instrumen bedah, dari respirator, dari kasa, dan lain-lainnya. Yang ketiga bisa dari lingkungan, di mana lingkungan ini bisa dari internal dan bisa dari eksternal. Kalau internal itu berarti bisa dari ruang atau bangsal perawatan, kamar bersalin, dan kamar bedah. Kalau untuk eksternal, bisa dari halaman rumah sakit dan tempat buangan sampah atau pengelolaan limbah. Kemudian, faktor makanan dan minuman. Ini bisa dari hidangan yang disajikan setiap saat kepada penderita. Yang kelima, bisa dari penderita lain, keberadaan penderita lain dalam satu kamar. Keenam, bisa dari faktor pengunjung atau keluarga, yang mana dapat merupakan sumber penularan dari infeksi nosokomial ini. Kemudian, selain faktor ekstrinsik tadi, ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi dalam proses terjadinya infeksi. Yang pertama, faktor-faktor yang ada dalam diri penderita, seperti umur, jenis kelamin, kondisi umum penderita, resiko dari terapi, atau adanya penyakit lain yang menyertai. Jadi, faktor dari diri ini bisa merupakan faktor predisposisi. Kemudian bisa dari faktor keperawatan, seperti lamanya hari perawatan, menurunnya standar pelayanan perawatan, serta padatnya penderita dalam satu ruangan. Kemudian bisa dari faktor mikroba patogen, di mana kemampuan atau invasi merusak jaringan dari penderita itu. Kemudian lamanya pemaparan. Ini juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi infeksi nosokomial rumah sakit. Yang pertama bisa dari status imun penderita tersebut, tindakan invasif, dan pengobatan yang dilakukan, bisa dari fasilitas yang tidak memadai, dan juga penggunaan antibiotik. Penggunaan antibiotik yang berlebihan memicu terjadinya resistensi terhadap antibiotika. Sedikit kita membahas tentang diagnosis infeksi nosokomial rumah sakit. Diagnosis infeksi nosokomial ditetapkan berdasarkan atas gejala klinis, bisa infeksi di tempat dilakukan operasi dan di tempat terjadinya infeksi. Kalau gambaran klinis di daerah infeksi, biasanya di tempat dilakukan operasi terjadinya pengeluaran nanah atau abses. Kalau di sebaran infeksi nosokomial, bisa berupa infeksi saluran kemih, infeksi di luka operasi, pneumonia nosokomial, bakteremia nosokomial, dan febris atau demam nifas atau tempat pendarahan. Kalau dari infeksi nosokomial lainnya bisa dari infeksi kulit, infeksi pencernaan, sinusitis, dan endometritis. Sebaran infeksi nosokomial di infeksi saluran kemih biasanya terjadi disebabkan karena penggunaan kateter di kandung kemih. Kemudian, untuk infeksi di tempat dilakukan operasi, terjadinya infeksi
akibat operasi akan timbul adanya nanah atau abses. Ini biasanya infeksi pada luka bedah. Kemudian pneumonia nosokomia. Di sini mikroorganisme dapat ditemukan di dalam lambung, di jalan nafas bagian atas, dan bronki yang dapat menyebabkan infeksi paru atau pneumonia itu sendiri. Mikroba penyebabnya terutama bersifat endogen yang berasal dari sistem pencernaan atau hidung atau tenggorokan, atau dapat juga bersifat eksogen yang berasal dari alat bantu pernafasan yang tercemar oleh mikroba tersebut. Kemudian Bacteremia nosocomial ini bisa infeksi yang didapatkan pada kulit di tempat masuknya jarum pas saat tindakan atau di tempat masuknya kateter di daerah subkutan atau di kulit. Kalau untuk infeksi lainnya, kalau seperti infeksi kulit dan jaringan lunak, biasanya bisa berupa luka terbuka dan luka terbakar. Kemudian infeksi pencernaan atau gastroenteritis nosocomial pada anak penyebab utamanya adalah rotavirus. Sedangkan pada orang dewasa di negara berkembang penyebab utamanya adalah Clostridium difficile. Kalau untuk sinusitis biasanya infeksi pada mata. Kemudian untuk endometritis ini adalah infeksi organ reproduksi yang terjadi sesudah proses persalinan. Selanjutnya kita membahas mikroorganisme penyebab nosokomia. Mikroorganisme patogen penyebab infeksi nosokomial dapat berupa bakteri, virus, parasit, dan jamur. Untuk bakteri dapat dikelompokkan menjadi dua, bakteri komensal dan bakteri patogenik. Pada bakteri komensal, kelompok bakteri ini didapatkan sebagai flora normal usus manusia sehat yang berperan penting dalam pencegahan perkembangbiakan mikroorganisme patogen. Sebagian bakteri komensal dapat menyebabkan infeksi jika herpes alaminya mengalami penurunan daya tahan tubuh. Pada bakteri patogenik, bakteri kelompok ini memiliki virulensi yang tinggi yang dapat menyebabkan infeksi yang epidemik. Misalnya bakteri anaerob gram positif. Misalnya contohnya Clostridium yang menyebabkan gangren. Sedangkan bakteri gram negatif, misalnya E. coli yang terdapat melekat di pipa kateter, dapat menyebabkan infeksi yang berbahaya. Kuman-kuman ini juga bisa berkembang menjadi kuman yang resisten terhadap antibiotik. Kemudian untuk virus, infeksi nosokomial dapat disebabkan berbagai jenis virus, termasuk virus hepatitis B dan hepatitis C. Virus hepatitis B dan C dapat ditularkan melalui transfusi darah, bisa dari suntikan dan endoskopi. Untuk enterovirus dapat ditularkan melalui jalur penularan tangan ke mulut. Kemudian kita masuk ke parasit dan jamur. Banyak jamur dan parasit yang dapat menyebabkan infeksi nosokomia. Organisme ini merupakan penyebab utama infeksi sistematik yang dialami oleh penderita-penderita dengan immunocompromised atau dengan masalah imun. Contoh jamur dan parasit ini antara lainnya adalah Candida albicans, kemudian ada Aspergillus, kemudian ada Cryptococcus neoformans, dan ada Cryptosporidium. Kemudian untuk sumber penularan dan penyebarannya, bakteri penyebab infeksi nosokomial ini dapat diperoleh melalui berbagai jalan. Yang pertama bisa dari infeksi endogen, infeksi silang eksogen, flora berasal dari lingkungan perawatan kesehatan. Untuk infeksi endogen, misalnya bakteri gram negatif yang terdapat di dalam usus, sering menyebabkan infeksi di tempat operasi abdomen atau infeksi di saluran kencing pada penderita yang sedang menggunakan kateter. Sedangkan infeksi silang eksogen
di mana flora berasal dari penderita lain atau dari staf rumah sakit. Bakteri yang ditularkan dari penderita lain ditularkan dengan bisa dengan cara sentuhan, terhirup dari pencernaan, dan melalui benda-benda lain yang ada di sekitar penderita. Kemudian untuk flora berasal dari lingkungan perawatan kesehatan, infeksi lingkungan yang bisa bersifat endemik atau epidemik ini berasal dari mikroorganisme yang dapat hidup dengan baik di lingkungan rumah sakit, yaitu bisa di dalam air, pada benda di ruangan perawatan, dari makanan, dari debu, itu bisa menularkan infeksi nosokomia. Sedangkan untuk manusia sebagai sumber terjadinya infeksi nosokomia, dalam hal ini manusia dapat bertindak sebagai sumber dan cadangan utama mikroorganisme, penular utama terutama selama pengobatan, reseptor bagi mikroorganisme, sehingga menjadi sumber cadangan baru untuk organisme itu berkembang. Sekarang, mengapa resistensi antibiotik dapat menjadi sumber terjadinya infeksi nosokomia? Resistensi terhadap antibiotik adalah keadaan di mana suatu mikroorganisme sudah kebal terhadap antibiotik yang biasa digunakan. Organisme yang sudah kebal dapat berupa bakteri, jamur, virus, atau parasit yang sudah resisten terhadap antibiotik, anti jamur, antivirus, atau antiparasit, sehingga standar pengobatan menjadi tidak lagi efektif, sehingga infeksi dapat lebih mudah menyebar ke orang lain. Kemudian untuk tanda dan gejala pada infeksi nosokomia ini sama dengan infeksi lainnya, bisa seperti demam, takikardi, takipneu, ruam kulit, dan lemas. Kemudian untuk upaya pencegahannya tidak berbeda dengan penyakit infeksi pada umumnya. Kasus infeksi nosokomia yang bersumber pada rumah sakit dan lingkungan dapat pula dicegah dan dikendalikan dengan memperhatikan 3 sikap pokok berikut ini. Yang pertama, kesadaran dan rasa tanggung jawab para petugas bahwa dirinya dapat menjadi sumber penularan atau media perantara dalam setiap prosedur dan tindakan medis, sehingga dapat menimbulkan terjadinya infeksi nosokomia. Yang kedua, selalu ingat akan metode mengeliminir mikroba patogen melalui tindakan aseptik, disinfeksi, dan sterilisasi. Yang ketiga, di setiap unit pelayanan perawatan dan unit tindakan medis, khususnya kamar operasi dan kamar bersalin harus terjaga mutu sanitasinya. Kemudian untuk pencegahan dan pengendaliannya, sasaran yang perlu kita waspadai itu adalah dari sumber penularannya. Kemudian untuk pencegahan dan pengendaliannya, sasaran yang perlu kita waspadai yaitu sumber penularan. Sumber penularannya tadi bisa dari manusia, dari lingkungan, dari penyebabnya itu sendiri. Kemudian untuk objek penularan bisa dari benda-benda yang sudah terkontaminasi dengan infeksi nosokomia. Kemudian cara berpindah mikroba patogen, sehingga kita bisa menghindari terjadinya infeksi nosokomia. Kemudian untuk pencegahan dari keperawatan, perlu kita ingat kembali pengendalian infeksi nosokomia agar berjalan efektif. Yang pertama, setiap perawat harus mengetahui diagnosis penyakit serta keadaan umum setiap penderita, sehingga mengurangi terjadinya penyebaran infeksi. Kemudian, setiap perawat harus mengetahui prosedur dan tindakan medis yang telah dijalani oleh penderita, serta alat bantu medis yang sedang digunakan oleh penderita. Yang ketiga, setiap perawat akan selalu melakukan observasi setiap penderita dengan cara wawancara, pemeriksaan umum, atau dengan cara membaca lembar catatan medis
atau status pasien. Kemudian setiap perawat harus mengikuti perkembangan perjalanan penyakit dari setiap pasien agar mencegah infeksi nosokomial ini. Baik, sekian untuk pembelajaran infeksi nosokomial. Silahkan yang ingin berdiskusi, kita lanjut ke forum e-learning. Kemudian tugasnya, pilih salah satu materi di bawah ini, kemudian dibuat seperti ini. Dibuat ringkasannya, bisa dia termasuk bakteri gram negatif atau positif, atau termasuk virus, atau parasit, atau jamur. Kemudian epidemiologinya seperti apa, patogenesisnya seperti apa, pengobatannya seperti apa, pencegahannya seperti apa, atau ada lagi tambahan lain bisa ditulis dalam ringkasan ini. Baik, teman-teman, mari kita akhiri pertemuan pembelajaran hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat belajar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.